saya tekankan lagi kepada kepala daerah, bupati, gubernur, itu mengutamakan adanya hutan adat di wilayah masing-masing. Dan jangan pernah lagi membuka lahan perkebunan sawit dan tambang. Itu saja pesan saya. Jika ada, itu akan saya pertanyakan bupatinya atau gubernurnya ada di Kalimantan ini. Karena saya ada pengalaman sedang ada ya. Apapun urusannya dengan hutan adat, tanah adat itu tetap sangkut pautnya dengan saya. Tetap bupati yang terpilih ataupun yang belum terpilih, kepala daerah, gubernur yang ada di Pulau Borneo ini, saya harap mereka harus menyikapi masyarakat adat, terutama untuk hutan kita Borneo ini. Kita dikenal dengan paru-paru dunia, yang dimana ini adalah terletak di kita di Kalimantan ini. Saya minta kepada semua kepala daerah itu membuat perizinan tentang hutan adat wilayah agar kearifan lokal itu bisa terjaga, karena kita masyarakat adat ini sangat membutuhkan hutan itu sendiri, dan kita secara umum juga membutuhkan udara yang baik, lingkungan yang baik. Jika tidak dipikirkan ke depannya, saya yakin Kalimantan ini kan hancur. Karena kita juga paru-paru dunia, kita disorot oleh dunia. Katanya Kalimantan ini adalah paru-paru dunia, tetapi justru kita orang-orang di sini, kepala daerah itu tidak menyikapinya apa itu pentingnya paru-paru dunia. Saya berharap kepada semua kepala daerah mengutamakan hutan, terutama hutan adat yang ada di wilayah masing-masing. Itu harus dibuat. Kalau tidak ada pun harus diadakan, karena ini penting buat kita Kalimantan, suku kita, suku Dayak, dan Indonesia sendiri, karena kita mempunyai Borneo itu dikenal dengan paru-paru dunia, hutannya. Tapi yang terjadi malah kepala daerah membiarkan itu terjadi, hutan itu malah habis dibabat. Alasannya adalah investor, pengembangan daerah, kemajuan daerah. Tapi apa yang terjadi? Tanah kita hancur, hutan kita habis. Itu karena pembiaran. Dan itu juga ada lobby dari PT-PT yang berusaha untuk mengambil hasilnya untuk kepentingan kocek mereka, kekayaan harta mereka, tetapi mereka tidak memikirkan efek dari rusaknya alam itu, hutan itu, tanah itu. Ini saya harapkan setiap daerah yang ada di Kalimantan ini tidak ada lagi namanya izin perusahaan sawit. Ya, tidak ada namanya lagi izin perusahaan perkebunan sawit. Kalau izin perkebunan sawit masih ada, artinya kepala daerah juga bersekongkol dengan pembabatan hutan. Ini bisa dipidanakan. Ya, tapi kalau kepala daerah juga berpikir sekarang, karena hutan kita semakin habis dan alam sendiri kita lihat terjadi mana-mana itu banjir, longsor, itu karena manusianya sudah tidak punya aturan. Artinya saya harapkan kepada kepala daerah, berpikirlah yang bijak, jangan berpikir untuk kepentingan golongan pribadi, karena ini sangat kita pentingkan, terutama untuk mendukung paru-paru dunia dan mendukung kegiatan kearifan lokal kita.
Karena kita orang Dayak itu dikenal dengan adatnya. Adat itu membutuhkan hutan, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan hutan karena untuk bernapas. Saya tekankan lagi kepada kepala daerah, bupati, gubernur, itu mengutamakan adanya hutan adat di wilayah masing-masing. Dan jangan pernah lagi membuka lahan perkebunan sawit dan tambang. Itu saja pesan saya. Jika ada, itu akan saya pertanyakan bupatinya atau gubernurnya ada di Kalimantan ini. Karena saya ada pengalaman sedang ada ya. Apapun urusannya dengan hutan adat, tanah adat itu tetap sangkut pautnya dengan saya, tetap berurusan dengan saya. Itu saya harapkan kesediaan, pemikiran dan pola-pola kita, cara-cara kita yang sekarang ini mencari investor untuk membangun itu jangan lagi. Kita pakai cara lain untuk membangun Kalimantan ini, bukan dengan cara merusak. Ya, dengan cara ada merusak alamnya, hutannya, karena sangat pentingnya alam itu sendiri, tanah itu sendiri untuk kita generasi muda. Yang untuk masyarakat adat, jangan menjual tanah lagi. Tuhan tidak pernah menciptakan tanah satu jengkal pun lagi. Tetapi manusia semakin tumbuh dan tidak beraturan. Artinya di zaman ini saja kalian sudah tidak punya tanah, bagaimana anak cucu kalian? Mungkin nanti numpang di tanah orang untuk buat rumah. Karena sistem perkebunan, mereka akan berjanji dengan janji-janji manis supaya tanah kalian bisa mereka beli atau miliki. Habis itu 25 tahun, sebelum 25 tahun mereka akan diinvestasikan lagi, dialihkan lagi, dijual lagi perkebunan itu ke PT yang lain. Artinya nanti anak cucu kalian tidak akan tahu surat menyurat tanah kalian sendiri. Dan itu adalah cara perampok yang halus. Semuanya itu bohong, janji-janji manis itu bohong. Pembangunan, beasiswa, mau bangun sekolah, mau memajukan masyarakat, itu semuanya bohong. Antualok, prinsipnya kalian harus kuat. Kalau tidak mempunyai uang, bekerjalah, jangan cari yang praktis, jangan menjual tanah. Biasanya orang-orang yang suka jual tanah ini orang-orang yang alasannya sesak katanya, tapi sesaknya untuk mabuk, uangnya, untuk berjudi, untuk hiburan. Ini yang biasanya orang-orang yang pemalas. Saya berpesan, hindari itu semua. Pikirkan anak cucu kita yang sangat membutuhkan tanah dan hutan itu sendiri. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk anak cucu kita dan generasi kita selanjutnya.